Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cucu Nugraha dari kelas 6C dengan NPM 18.1063 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran matematika untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Pada video ini, saya mengacu pada RPP yang telah saya buat sendiri dengan Satuan Pendidikan SMPN Negeri 2 Karawang pada mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok sistem persamaan linear 2 variabel pada materi pembelajaran metode gabungan. Nah, lalu di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu untuk kompetensi dasar menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan pada tayangan video pembelajaran, siswa diharapkan teliti dalam menyelesaikan masalah dan memiliki rasa ingin tahunya tentang materi, serta setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan, sehingga dapat menyebutkan cara-cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan benar. Nah, lalu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan, sehingga dapat menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan persamaan linear 2 variabel dengan tepat. Nah, di sini ada 4 pokok yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, lalu yang kedua ada kegiatan inti, lalu yang ketiga ada kegiatan penutup, dan yang terakhir ada sistem penilaian. Nah, yang pertama ini kegiatan pendahuluan. Nah, di sini guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu guru memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Nah, lalu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang terakhir, guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian sesuai dengan silabus. Nah, di sini model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem-based learning atau biasa disingkat dengan PBL dengan pendekatan saintifik dengan metode pembelajarannya yaitu pemberian tugas, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Lalu media atau sumber pembelajaran yang digunakan yaitu video LKPD dengan sumber pembelajarannya yaitu dari buku Kemendikbud dan juga YouTube. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi
pencari informasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di sini ada fase pertama, yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Nah, di sini ada proses mengamati. Nah, yang pertama itu guru menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan menyajikan permasalahan pada LKPD dan meminta peserta didik untuk membaca permasalahan tersebut. Nah, untuk video animasinya akan ditayangkan setelah ini ya. Nah, lalu yang kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk mencermati video tentang sebuah cerita mengenai harga satu buah buku dan satu buah pensil yang ditayangkan oleh guru melalui Google Meet. Lalu peserta didik diminta untuk membaca atau mengamati di Ayo Kita Amati permasalahan pada LKPD. Kemudian peserta didik memahami masalah dengan menemukan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada masalah dengan mengisi atau melengkapi titik-titik yang kosong yang tertera pada LKPD. Nah, lalu yang terakhir itu guru memberikan pertanyaan agar siswa bertanya dan memahami masalah. Sistem persamaan linear dua variabel. Tahukah kamu apa itu SPLDP? SPLDP adalah sistem persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Bentuk umum SPLDP, AX ditambah BY sama dengan C, AX, BY, C sama dengan suku, X, Y sama dengan variabel, A, B sama dengan koefisien, dan C sama dengan konstanta. Untuk mengetahuinya lebih lanjut lagi, amati dan cermatilah dialog dari percakapan Anita dan Tika ini. Suatu hari, Anita pergi ke toko buku untuk membeli perlengkapan sekolah yang dia butuhkan. Lalu setelah Anita keluar dari toko buku, secara tidak sengaja di depan toko, Anita bertemu dengan Tika, teman sekelasnya yang mau pergi ke toko itu juga. Halo Tika, halo juga Anita. Mau kemana kamu, Tik? Saya mau ke toko buku nih. Oh ya, baru saja saya keluar dari sana. Apa yang kamu beli, Nit? Saya membeli 5 buah pensil dan buah-buah buku, Tik. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli semua itu, Nit? Saya menghabiskan uang sebesar Rp45.000 untuk membeli 5 buah pensil dan 2 buah buku, Tik. Kemarin di toko itu saya juga membeli 2 buah pensil dan 1 buah buku dengan total harga semuanya Rp20.000. Jadi kira-kira berapa banyak ya uang yang harus saya siapkan jika saya ingin membeli 1 buah buku dan 1 buah pensil? Nah, itu tadi cuplikan videonya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, lalu setelah siswa gitu memperhatikan dan mencermati tayangan video tadi yang telah diberikan, lalu nanti siswa itu menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, permasalahannya itu seperti ini tadi yang sesuai dengan videonya. Tadi kan diketahui ya, Anita itu membeli 5 buah pensil dan 2 buah buku. Nah, seharga Rp45.000. Nanti siswa mengisi titik-titik yang ada di LKPD ini. Nah, lalu yang kedua, Tika itu membeli 2 buah pensil dan 1 buah buku seharga Rp20.000. Nah, yang ditanyakan tadi berapa ya banyak minimal uang yang harus disiapkan Anita jika ia ingin membeli 1 buah pensil dan 1 buah buku. Nah, langsung ke penyelesaiannya. Langkah pertama itu kayak melakukan pemisalan. Nah, misalkan tadi X-nya itu pensil, lalu Y-nya itu buku kan, karena ada pensil dan cuma ada buku dan pensil doang. Nah, lalu langkah kedua itu kayak membuat model matematikanya. Nah, tadi kan harga 5 buah pensil
yang pertama itu kan harga 5 buah pensil dan 2 buah buku itu Rp45.000. Nah, sehingga persamaannya itu adalah berarti 5X, karena X-nya itu kan pensil ya, dimisalkannya. Lalu Y-nya itu buku. Nah, bukunya itu kan tadi 2 buah ya. Jadi 2Y sama dengan, nah, 5 buah pensil dan 2 buah buku itu kan harganya Rp45.000. Jadi sama dengan Rp45.000. Nah, lalu untuk yang kedua, yang Tika ya, kan tadi Tika itu membeli 2 buah pensil ya dan 1 buah buku dengan harga Rp20.000. Nah, sehingga persamaannya itu nanti X-nya itu 2 ya, X-nya 2, lalu Y-nya tuh 1, sama dengan Rp20.000 untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan kedua ini maka diperoleh persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiganya itu Y-nya itu kan diperoleh dari persamaan kedua, yaitu Y sama dengan Rp20.000 dikurangi, nah X-nya itu 2 ya, 2, berarti Y sama dengan Rp20.000 dikurangi 2X, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi. Nah, di sini persamaan ketiga disubstitusikan ke persamaan 1, diperoleh tadi kan persamaan persamaan satunya itu 5X ditambah 2Y sama dengan Rp45.000. Lalu kita substitusikan ke persamaan 3 ke persamaan 1, 5X ditambah 2, terus Y-nya kan tadi Y-nya itu 20.000 dikurangi 2X sama dengan Rp45.000. Lalu 5X ditambah 2 dikali 20, 40.000 ya, 2 dikali 20.000 maksudnya 40.000. Lalu dikurangi 2X sama dengan 45.000. Lalu 5X dikurangi 2X ya. Ini itu pindah ruas karena disamain sama variabelnya 40.000. Dipindah ruas di sini 45.000, berarti 5X dikurangi 2X sama dengan 45.000 dikurangi 40.000, sehingga hasilnya X-nya itu 5.000. Nah, jadi harga sebuah pensil itu Rp Rp5.000. Lalu yang kedua, kita substitusiin lagi, dimasukkan ke persamaan yang ketiga. Nah, X-nya itu kan tadi sama dengan 5.000 kan, lalu Y-nya itu sama dengan 20.000 dikurangi 2X. Nah, di sini Y jadi sama dengan 20.000 dikurangi 2, X-nya itu kan 5.000 ya, berarti 5.000 sama dengan Y-nya itu sama dengan 20.000 dikurangi 2 dikali 5.000 itu 10.000, berarti 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 10.000. Jadi harga satu buah buku itu Rp 10.000. Lalu kita X tambah Y itu sama dengan berapa? Nah, X-nya itu kan 5.000, tadi Y-nya itu 10.000 ya. Jadi 5.000 tambah 10.000 sama dengan 15.000. Jadi uang yang harus disiapkan Anita yaitu sebesar Rp15.000. Nah, setelah itu nanti siswa tuh kayak disuruh untuk menyimpulkan mengenai sistem persamaan linear 2 variabel dari tayangan video yang telah ditonton tadi. Nah,
seperti itu kurang lebih. Nah, setelah itu nanti siswa mengerjakan latihan-latihan yang ada di bawah ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini ada proses menanya ya. Nah, di sini melalui aktivitas mencermati, guru meminta peserta didik untuk menandai hal-hal yang belum dipahami terkait dengan masalah yang diberikan. Nah, lalu guru meminta peserta didik untuk menanyakan hal yang belum dipahami pada kolom ayo menanya pada LKPD. Nah, lalu yang terakhir, peserta didik diminta untuk merencanakan langkah-langkah pemecahan masalah dari masalah yang diberikan. Nah, selanjutnya ada fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini membimbing penyelidikan dan kelompok. Di sini ada dua proses, yaitu yang pertama itu proses mengumpulkan informasi dan yang kedua itu proses menalar. Nah, di proses mengumpulkan informasi ini guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah pada LKPD yang terkait dengan persamaan linear dua variabel. Lalu meminta peserta didik melihat hubungan-hubungan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Nah, lalu yang ketiga, peserta didik diminta untuk menyelesaikan langkah demi langkah dalam kegiatan ayo mengumpulkan informasi pada LKPD. Nah, lalu selanjutnya proses menalar. Nah, di sini guru meminta peserta didik berdiskusi cara yang digunakan untuk menemukan semua kemungkinan penyelesaian dari masalah yang disajikan pada LKPD. Nah, lalu yang terakhir, peserta didik dibimbing menyelesaikan masalah sesuai dengan yang telah direncanakan, kemudian memeriksa kembali jawaban dan menuliskannya di kolom ayo menalar. Nah, selanjutnya ada fase keempat. Nah, di sini menyajikan hasil karya dan mengembangkannya. Di sini ada proses mengkomunikasikan. Nah, guru meminta peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi pada LKPD secara rapi dan rinci. Lalu guru menunjuk salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kegiatan kelompoknya di depan kamera. Nah, selanjutnya ada fase kelima. Nah, di fase kelima ini ada evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru membimbing peserta didik untuk menyelidiki kebenaran masing-masing penyelesaian yang ditampilkan pada kamera atau Google Meet. Lalu guru membimbing peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari yang telah dikerjakan. Nah, lalu guru menanyakan kepada peserta didik apakah terdapat hal-hal yang belum dimengerti dan apakah proses pemecahan masalah yang disajikan telah dipahami. Nah, lalu yang terakhir itu pemberian tes. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini, peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan mengenai persamaan linear dua variabel, lalu memberikan tugas sebagai bahan evaluasi pembelajaran selanjutnya. Nah, lalu meminta siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya. Nah, lalu menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian. Nah, di sistem penilaian ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama itu sistem penilaian sikap, lalu yang kedua sistem penilaian pengetahuan, dan yang terakhir sistem penilaian keterampilan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.